mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak tergugat termohon Renaga Tahir. Tetapi sampai saat ini ya klien kami belum mendapatkan ya kewajiban atau haknya sesuai dengan putusan. Jadi hari ini kami ingin menyampaikan hasil putusan Pengadilan Agama Kota Bogor terkait klien kami Dela ya melawan Renaga Tahir. Ya, kebetulan keputusan Pengadilan Agama sudah terbit ya dari tanggal 19 Juli 2024. Dari keputusan Pengadilan Agama Kota Bogor sesuai dengan gugatan kami ini sudah dipastikan ya gugatan kami diterima semaksimal mungkin oleh majelis hakim ya, menjadi pertimbangan majelis hakim. Salah satunya adalah Renaga pihak tergugat atau termohon tidak dapat menerima akta cerai ya sebelum melaksanakan semua kewajiban. Kami sudah menunggu sampai tanggal 15 Agustus 2024 ini mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak tergugat termohon Renaga Tahir. Tetapi sampai saat ini ya klien kami belum mendapatkan ya kewajiban atau haknya sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Kota Bogor. Apa aja itu disebutkan kewajibannya kan? Salah satunya sesuai dengan gugatan itu kami meminta hak hadonah ya, kemudian mut'ah ya, kemudian masa idah ya, yang nilainya cukup ya bagi kami untuk segera bisa mereka tunaikan kepada pihak klien kami. Berapa tuh Pak? Kalau nilai mungkin cukup lumayan ya. Ya, Dela ya, kami mungkin belum bisa sampaikan di sini ya nilainya. Ada deadline mungkin dari apa sampai kapan? Begini poinnya, putusan Pengadilan Agama ini harus kita hormatin dong. Ya, semua pihak harus menghormati semua putusan pengadilan. Harapan kami pihak Renaga Tahir itu segera melaksanakan kewajibannya gitu loh. Jangan sampai tidak menghormati putusan Pengadilan Agama ya. Lalu siapa lagi yang menghormati kalau bukan kita sendiri, warga negara yang baik. Ya, harapan kami ya mereka segera melaksanakan kewajiban kepada klien kami seperti itu. Bang, kalau prosedur eksekusinya seperti apa sih Bang kalau misalkan tidak menaati putusan pengadilan sendiri? Ya, kalau sesuai dengan aturan ya hukum yang berlaku mengenai keputusan pengadilan kan ada eksekusinya. Ya, tetapi kan kami tidak mengambil langkah itu. Tapi satu poin dalam petitum ataupun dalam putusan majelis hakim ya yang kami ajukan dalam gugatan itu adalah menahan akte cerai pihak tergugat termohon Renaga Tahir. Jadi Renaga Tahir tidak akan pernah mendapatkan akte cerai sampai dia melunasi semua kewajibannya. Dan kewajiban tadi bukan hanya satu, tapi ada beberapa poin ya, termasuk tak terkecuali adalah kewajiban dia untuk menafkahi anak sampai usia 21 tahun ke atas dan atau sudah menikah. Seperti itu dalam putusan Majelis Pengadilan Agama Kota Bogor. Oke Bang, bisa masuk ke ranah pidana nggak Bang ketika tidak menunaikan apa yang diputuskan dari pengadilan? Kami tidak ngambil langkah apapun itu untuk itu. Kami hanya mengimbau ya agar mereka menghormati. Ya, kalau mereka punya marwah kehormatan. Ya, kita bukan bicara nilai. Sekarang kehormatan masing-masing pihak. Laksanakan atau tidak. Itu poin utama dari kami. Gitu. Kalau nafkah per bulan mungkin ada anggarannya Bang? Sekitar kurang lebih yang disepakati ataupun yang diputuskan oleh majelis hakim itu 5 juta per bulan. Ya, informasi yang kami dapat itu 1,5 yang kami terima oleh klien kami. Ya, ini kan tidak sesuai dan tidak menghormati putusan Pengadilan Agama Kota Bogor. Ini poin utama. Itu 1,5 dari berapa bulan yang lalu Bang? Pas ketahuan. Bulan kemarin. Bulan kemarin. Juli, masuk Juli ya. Ini kan putusannya 19 Juli. Masuk ke 1 bulan saat ini. Yang harusnya mereka tunaikan dengan segera mungkin. 5 juta per bulan. Bang, sampai putusan ini udah turun, ada nggak sih untuk komunikasi sama dengan Renaga dan Renaga sendiri? Informasi yang kami terus dengan klien kami Dela ini kan melalui
IG ya dan juga WhatsApp. Itu IG dan WhatsApp itu menginformasikan dari pihak Renaga yang memberikan nafkah 1,5 juta per bulan atau 1,5 juta bulan lalu. Itu yang kami terima dari klien kami. Kemudian ada pihak PH yang di sana ya menginformasi kepada kami bahwasanya mereka akan melaksanakan kewajiban, tapi sampai saat ini kami tidak mendapatkan informasi selanjutnya seperti apa. Terus nafkahnya dari mana? Apa untuk menghidupi anak Mbak Dela dari mana sekarang? Masih dibantu keluarga, terus aku juga kan bikin usaha kecilan kerjaan. Karena dari dia kan emang dibilang ngasih ya ngasih, cuman kalau realitanya kan nggak cukup ya. Dia kasih bulan lalu tuh 1,5, itu juga dicicil. Itu aku chat dulu. Tadinya tuh dia belum ngasih tuh, terus aku chat kan, ini mau ngasih nggak? Susunya udah habis nih, gitu biasa aku chatnya. Aku baik-baik lah, udah malas ribut gitu kan. Bentar, dia tuh selalu bilang, bentar belum ada uang, bulan ini dia transfer tuh 2 juta, tapi nggak konfirmasi apa-apa ke aku, udah transfer gitu. Aku tuh tahu dia tuh nggak sengaja cek mutasi gitu kan, oh dia transfer, tapi dia nggak ngasih apa-apa gitu. Berarti komunikasi masih Baik-baik ya? sama Renaga. Dibilang lancar sih nggak lancar-lancar gimana ya, jadi kayak aku ngechat dia duluan, kayak kan kemarin juga Keisha anaknya pengen ketemu katanya gitu kan, ketemu papa gitu, terus aku chat mau ketemu nggak, si Kay pengen ketemu gitu, terus dia bilang nanti ya belum ada uang, terus lalu pokoknya dia tuh tiap di chat tuh alasannya selalu bilang nggak punya uang gitu aja. Renaga perhatian nggak sama Anak-anak. Ya gitu paling cuma kayak lewat video call gitu ya, nggak rutin sih, kayak beberapa minggu sekali. Jadi kayaknya seringnya aku duluan gitu yang ngebatin anaknya, baru dia nanti itu nggak pernah inisiatif nanya duluan gitu. ketemu nggak suka nemuin anak? Nggak pernah. Dari sejak bulan terakhir ketemu main itu di bulan Desember tahun lalu. Terus terakhir ketemu itu pas di pengadilan di parkiran, itu juga cuman Keisha di mobil aku, dia di mobil dia gitu, cuman dada-dada. Selebihnya nggak pernah ketemu. Kalau dari ayahnya si Renaga, Ferdi kan Tadi gimana? Awal pernah ketemu sama kamu? cucunya lah. Iya, sama cucunya ketemu nggak? Pernah ngasih apa gitu atau ketemu? Pernah ketemu sebelum aku pisah, tapi setelah aku pisah udah tahu aku nggak bakal apapun. Tapi sepengetahuan kamu, Renaga masih main sinetron atau ada kerjaan atau gimana semua? Aku tahu dia desa mana, dia ada job apa gitu. Bahkan yang tadinya mau ngajak dia kerjasama pun chat aku dulu gitu. Jadi pokoknya aku tahu, tapi aku udah nggak ada urusan apa-apa kan. Jadi urusan aku sama dia itu hanya tentang anaknya gitu. Tapi dia tuh selalu bilang ke aku kalau misalkan nggak ada kerjaan. Padahal aku tahu dia tuh kemarin habis dari mana, manggung di mana gitu. Berarti bisa bilang dia tertutup masalah kerjaan gitu kalau ke Memang dari kamu dulu ya? pun dia selalu tertutup sih. Kayak dia selalu bilang kan, pokoknya lu tugas lu cuma di rumah, terus anak kerja, gue di luar ngapain. Cuma tapi Renaga itu terkesan kayak apa? Nggak mengakui anak ya? Atau gimana ya? Kan sempat minta tes DNA juga kan? Oh iya, ya nggak tahu sih dia tuh kalau di depan aku bingung sih kalau misalkan sama aku gitu atau kayak biasa-biasa aja. Dia tuh benar-benar sayang anaknya gitu. Tapi di media dia kayak seakan-akan DNA gitu. Makanya kayak yang ngomong yang benar dong, mau tes gitu. Enggak sampai detik itu pun nggak ada tes kan. Dia masih nanyain gimana kabar anak gua gitu. Kemarin anaknya sakit, dia harus cabut, kayak gimana sih, sedih lah gitu ya. Jadi kayak nggak imbang aja omongan dia di media sama yang aslinya gitu. Tapi kamu siap kalau misalkan suruh tes DNA gitu? Iya, aku nggak pernah anak dari dulu banget. Selalu aku ya udah silahkan. Tapi yang benar maksudnya tes DNA yang benar lah gitu, yang jelas gitu. Ya kan cuman tes DNA udah hilang. Dulu gimana sih Mbak? Apa karakternya juga awal ketemunya Awal seperti ketemu. apa sih, ada sampai nikah dijodohin atau ketemu? Enggak, aku udah lama sih dari 2016, udah 8 tahun aku pacaran. Terus ya waktu itu kan aku masih baru SMA ya, masih apa sih bucin gitu kali ya. Itu kayak ngeliat dia tuh emang sering apa ya, emang friendly sih kan, baik friendly. Cuman friendly-nya kelewatan aja. Cuman kan dulu aku denial aja ya, namanya masih baru lulus SMA gitu. Mbak, salah satu gugatan cerai ada tingkat belakang KDRT juga nggak sih Mbak? Enggak ada. Mbak waktu nikah ini artinya
apa dihadiri sama bapaknya kan kayak dielemen segala macam rame artinya Nggak rame-rame, tapi ada keluarganya, ada papa juga. atau nikah ini aja apa Ya, tapi dia udah screen nggak sih waktu dulu ya papanya datang dan biasa aja gitu ngobrol sama bapak sama aku. Biasa gitu. Tapi setelah Cuma itu, memang nggak diramein. menurut simpulannya menurut Mbak Dela berarti setelah Renaga terjun ke dunia pen sikapnya sudah berubah kah atau gitu? Ya, udah lumayan sih. Waktu itu sih belum masuk ke entertain banget ya, dia masih di TikTok kan. Itu sebenarnya naik-naik pertamanya kan di TikTok. Di situ tuh dia kayak mulai inilah, cuman masih biasa aja gitu. Pas udah mulai masuk ke entertain, dia bilangnya dia tuh sibuk, udah. Tapi dia tahu sekarang lagi deket sama siapa tuh. Ada aja sih yang info aku, ceweknya kan bisa, tapi cuma udah aku nggak peduli sama sekali. Ini mungkin salah satu alasan ya sih mungkin cerai ini kan ditahan ya bang. Artinya ini dia menginginkan aku cerai ini artinya sebenarnya ada indikasi dia mau menikah lagi sih apa gimana sih dengan adanya mungkin dia pengen banget gitu surat cerai dikeluarkan gitu. Sesuai dengan alasan gugatan kami kan memang ada pihak ketiga, ya. Cuma kan itu biarkan proses itu sudah berjalan selesai di pengadilan agama. Yang intinya semua alasan gugatan kami, pertimbangan kami, ya, bahkan tuntutan kami itu banyak sekali dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jadi pihak perlawanan dari pihak sana tidak cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim. Itu poin utama, ya, dari proses perceraian klien kami seperti itu. Cukup. Langkah selanjutnya mungkin kan ini belum ada respon dari pihak Renaga sendiri, bakal seperti apa lagi untuk dari pihak Adela sama Bang sendiri? Ya, kami tentunya akan mempersiapkan upaya-upaya lain, ya, setelah ini harus kami sampaikan, ya, sebagai kewajiban dari pihak Renaga terhadap klien kami, ya. Kami setelah ini akan mempersiapkan semua upaya apapun akan kami lakukan untuk mendapatkan hak klien kami, ya, Dela dan juga anaknya Kay. Itu. Masih ada tengah waktu lagi nggak sih Bang buat Iya, buat kasih kesempatan. secara kekeluargaan lagi Mbak Dela? Ya tentunya kan kami masih sangat baik untuk menunggu, ya. Ini masuk jatuh ke 1 bulan setelah putusan. Ya tentunya kami sangat membuka ruang, ya, upaya kekeluargaan untuk bisa mereka tunaikan sebaik mungkin, seperti itu. Cukup. Oke. Siap. Oke. Kabok. Ini mau di Oke. Boleh bang. ini buat istri. Nanti Renaga dapat, cuma ex suami kan, nggak dapat, bodong jadinya. Dela foto sebentar dong. Del. 1, 2. Oke. Ibu rekaman sih.